Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak share di grup maupun di Classroom. Silakan dibuka. Ini video penjelasannya. Baik, langsung saja setelah kita minggu kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai menghitung atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang telah kita cari pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja. Jika diperhatikan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, kalian masih ingat caranya? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar X1, 2 itu rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Nah, di sini ada B kuadrat kurang 4AC. Nah, dalam penentuan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, maka B kuadrat kurang 4AC ini sangat berpengaruh pada penentuan dari jenis-jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Ya. Nah, ini disebut B kuadrat kurang 4AC ini disebut dengan istilah diskriminan. Oke. Diskriminan ya. Jadi diskriminan dilambangkan dengan huruf D besar. Itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya jenis akar persamaan kuadrat itu tergantung dari nilai diskriminannya. Oke, jika diskriminannya lebih besar dari 0, jika D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, kemarin kan kita sudah mencari X1 dan X2. Nah, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, ini maka X1 dan X2-nya itu akan berbeda. Jadi, X1 itu tidak akan sama dengan X2. Ya, kemarin kan kita sudah mencari itu akar-akarnya. Nah, ini fungsinya dari diskriminan. Maka jenis-jenisnya itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Akarnya berbeda. Berarti X1 tidak sama dengan X2. Nah, bagaimana kalau diskriminannya sama dengan 0? Ya. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama, atau sering juga disebut mempunyai akar yang kembar. Nah, pada kasus sebagian persamaan kuadrat, maka akan ada akar-akarnya itu X1 dan X2-nya itu sama. X1 dan X2-nya itu sama. Berarti X1 sama dengan X2. Itu ada terjadi. Syaratnya adalah diskriminannya sama dengan 0. Oke. Kemudian jenis yang ketiga adalah bagaimana kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti negatif. Maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang tidak real atau bilangan imajiner ya. Oke. Nah, bilangan imajiner itu ya karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Nanti ada contohnya kenapa disebut diskriminan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah,
Oke, baik. Yang pertama adalah selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mencari akarnya terlebih dahulu, ya tentu saja kita bisa tahu. Kita langsung tahu. Oke, akar-akarnya apakah berbeda dengan yang ini? Apakah mempunyai dua akar yang berbeda atau mempunyai dua akar yang kembar? Atau yang ketiga, itu akarnya tidak real atau merupakan bilangan imajiner. Oke, di sini kita langsung saja. Berarti soal yang pertama yang kita selidiki adalah X pangkat 2 tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Oke, silakan. Diperhatikan kita sudah belajar kemarin. Ini adalah penyelesaiannya. X pangkat 2 tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Berarti ini A-nya sama dengan 1. Ini ada sama dengan, terhapus ya. A sama dengan 1. Kemudian B-nya 10. C-nya adalah 25. Yaudah, kita cari diskriminannya untuk menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat tersebut. B pangkat 2 kurang 4 AC. B-nya adalah 10, berarti 10 pangkat 2. Kemudian kurangi 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya adalah 25. Maka di sini diperoleh diskriminannya 100 dikurang 100 kuadrat X pangkat 2 kurang X pangkat 2 tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Itu mempunyai dua akar yang sama atau akarnya kembar. Oke, kalau nggak percaya silahkan dibuktikan dengan mencari akar-akarnya yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, maka nanti X1-nya itu sama dengan X2 ya. Kemudian berikutnya ada X pangkat 2 tambah X tambah 3 sama dengan 0. Udah, tinggal X pangkat 2 tambah X tambah 3. Diskriminannya adalah B kuadrat kurang 4AC. B-nya 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 3 sama dengan 1 kurang 12. Maka diskriminannya adalah 1 kurang 12 adalah negatif 11. Negatif 11 itu adalah lebih kecil dari 0. Jadi persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah X tambah 3 sama dengan 0 itu mempunyai akar tidak real. Ya. Akarnya merupakan bilangan imajiner. Oke. Kemudian yang ketiga X pangkat 2 kurang 2X kurang 35 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 35. Maka diskriminannya dicari B kuadrat kurang 4AC diperoleh negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya adalah negatif 35. Berarti 4 ditambah 140. Oke, maka diskriminannya adalah 144. 144 itu lebih besar dari 0. Maka kalau lebih besar, tentu saja mempunyai dua akar real yang berbeda. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, berikutnya soal nomor 2 ini adalah satu tingkatan lebih susah daripada soal yang pertama tadi ya. Oke, kita coba bahas pelan-pelan ya. Kita coba bahas perlahan. Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X pangkat 2
tambah 8X tambah 2K dikurangi 4 sama dengan 0 tersebut mempunyai akar kembar. Ya. Dan perintah yang keduanya adalah tentukan akar persamaan kuadrat tersebutnya, ya nggak? Maka kuadrat tersebut. Tapi di sini poinnya adalah tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 8X tambah 2K kurang 4 sama dengan 0 tersebut mempunyai akar yang kembar. Akar yang sama. Maka akar yang sama itu syaratnya adalah, betul sekali, syaratnya adalah D-nya itu harus sama dengan 0. Ya udah, kita coba identifikasi terlebih dahulu ya. Hanya dari persamaan X pangkat 2 tambah 8X tambah 2K kurang 4 sama dengan 0, A-nya adalah, betul, A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 2K min 4. Kenapa C-nya 2K min 4 ya? Karena bentuk dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, ini kan A-nya sudah jelas 1, kemudian B-nya adalah 8, maka C-nya itu adalah, betul sekali, ini adalah C-nya sama dengan 0 ya. Kemudian diingat kembali syarat akar persamaan kuadrat tersebut kembar adalah diskriminannya sama dengan 0. Oke, perhatikan. Diskriminan tersebut harus sama dengan 0. Maka D sama dengan B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan 0. D-nya harus 0. Ya. D-nya 0 berarti 0 sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti tadi kita dapat di atas adalah, ini dia. Kelihatan ya. Tadi B-nya adalah 8. Ya, kemudian C-nya itu adalah 2K min 4. Oke, A-nya adalah 1. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, syaratnya D-nya 0. Ya udah, berarti masukkan D-nya 0. Berarti 0 sama dengan 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2K min 4. Oke, 0 sama dengan 8 kuadrat 4 dikurangi 8K ditambah 16. Ini 8K tambah 16 itu dari sini. Oke, min 4 kali 1 kan min 4 ya. Kali 2K kurang 4. Oke, ini min 4 kali 2K berarti min 8K. Kemudian min 4 kali min 4 adalah positif 16. Jadi lahirlah atau terjadilah 8. Maka 8K pindah ruas ke sini menjadi 8K. Negatif 8K kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri menjadi 8K. Kemudian 64 tambah 16 adalah 80. Jadi K-nya 10. Jadi agar X pangkat 2, yang ini kembali ke atas, agar X pangkat 2 tambah 8X tambah 2K kembar, ya enggak? Maka K-nya itu haruslah diganti dengan 10. Berarti kita sudah dapat K-nya nilainya adalah 10. Oke. Kemudian berikutnya setelah nilai K-nya itu sudah ketahuan 10, ya udah, berarti kalian ganti K-nya dengan 10. Berarti sehingga persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2
tambah 8x tambah 16 sama dengan 0. Ya enggak? Oke, sama dengan 0. Ini awalnya dari sini. Nah, kita tulis tadi berapa? Aduh, sorry. Saya ulangi, jadi setelah K-nya dapat 10, ingat, kita mau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, maka K-nya yang tadi, yang semula X pangkat 2 tambah 8X tambah 2K kurang 4 ya. 2K kurang 4 sama dengan 0. Karena K-nya kita sudah dapat 10, ya udah kita ganti dengan 10. Maka persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2 tambah 8X tambah 2 kali 10 kurang 4 sama dengan 0. 2 kali 10, 20 kurang 4 sama dengan 16. Jadi jadilah persamaan kuadratnya X pangkat 2 tambah 8X tambah 16 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita mencari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Ya. Nah, ini dengan cara memfaktorkan. Ya, berarti ini kemarin kita sudah belajar X pangkat 2 tambah 8X tambah 16 sama dengan 0. Berarti cari dua buah bilangan, ya enggak, yang apabila dikalikan hasilnya adalah 16, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya 8. Berarti bilangan tersebut berapa saja? Betul sekali. Bilangan tersebut adalah berapa? 4. Ya enggak? Ini 4. Berarti ini X tambah 4. Ya enggak? Berarti X satunya berapa? Ini pindah ke sini, min 4. X2-nya pun sama. Ini kan X tambah 4 sama dengan 0. Berarti min 4 juga. Berarti terbukti akarnya kembar. Oke? Ada pertanyaan? Itu saja untuk jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Nanti dilanjut dengan latihannya. Oke? Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.